luar biasa malam hari ini terus berlanjut dalam Voice of Assalam dan kita berlanjut lagi ya Ustadz untuk berbicara mengenai logo ini tadi. Kalau tadi dimaknai baru ada keseimbangan spiritual. Mungkin kameramen bisa mengambil nih logo yang digunakan Ustadz ini kebetulan Ustadz ya. Salah satu logo dari PPMI Assalam. Nah, kemudian keseimbangan kedua ini tentang intelektual atau moral nih Ustadz? Ya, baik. Jadi yang pertama tadi adalah berkaitan dengan intelektual spiritual question ya. Kemudian yang kedua adalah gambar kitab ya. Kitab ini adalah berkaitan dengan intelektual ya. Intelektual atau keseimbangan intelektual. Jadi di samping anak-anak atau santri-santri kita memiliki akidah yang kuat, yang baik dan luar biasa, maka santri-santri kita ini harus memiliki keseimbangan intelektual, intelektual atau mungkin dikenal dengan intelektual quotient, ya seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ada gambar segi 5 berwarna hijau, ya, itu menunjukkan moralitas ya atau akhlak. Dengan demikian santri-santri kita ini harus betul-betul imbang antara spiritual, kemudian intelektual dan juga moral. Maka dari itu berangkat dari situ harapan kita ke depan ketika santri Pondok Assalam ini keluar dari Assalam betul-betul membawa 3 peran ini ya di masyarakat sehingga nanti betul-betul menjadi generasi ulul albab. Iya, ini logo bukan berarti sekedar logo ya Ustadz ya? Iya, betul, memiliki makna yang dalam, makna yang dalam. Bilang karena ada 3 unsur spiritual, intelektual dan moral dan digabung menjadi satu. Iya. Dan itu adalah harapan dari para pengelola bahwa nantinya santriwan dan santriwati ini akan membawa ketiga hal tersebut. Iya, nah, sekarang berbicara mengenai di PPMI Assalam itu sendiri Ustadz. Iya. Sebenarnya unsur-unsur apa saja ini yang ada di pesantren itu? Mungkin dari program pendidikannya, kegiatannya dan sebagainya, atau unsur-unsur dari manajemennya Ustadz? Ya, baik. Jadi sebenarnya unsur-unsur apa yang harus ada di dalam lembaga pendidikan, yang dalam hal ini adalah pesantren. Jadi suatu lembaga itu bisa dikatakan lembaga pesantren kalau memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu harus ada seorang kiai. Seorang kiai. Nah, seorang kiai ini adalah sebagai mu'allim ya, sebagai mursyid, sebagai mu'addib. Karena dengan peran kiai ini yang bisa mewarnai akhlak, yang bisa mewarnai mentalitas santri yang ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian seorang kiai dalam pesantren itu harus betul-betul ada dan roh pesantren itu akan terwujud manakala peran kiai itu berperan baik di dalam lembaga itu. Kemudian yang kedua, selain seorang kiai di pesantren itu harus ada santrinya. Kalau cuma ada santrinya gimana ya Ustadz? Kalau hanya kiai nggak ada santrinya kan nggak bisa. Jadi santri ini adalah sebagai thalibul ilm ya, sebagai penuntut ilmu yang menerima ilmu dari seorang kiai, dari seorang ustadz dan lain sebagainya, sehingga dengan thalibul ilm ini bisa menerapkan apa-apa yang didapatkan oleh seorang kiai. Itu adalah unsur yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harus ada masjidnya. Tempat untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi itu adalah merupakan markas ya, markasul nasyatot, ya markas kegiatan santri, utamanya ubudiyah di dalam lembaga itu. Nah, di samping itu juga yang keempat itu harus ada asramanya. Jadi lembaga pesantren itu harus ada 4 unsur itu. Kalau tidak ada kiainya, kalau misalnya hanya ada santrinya, hanya ada masjidnya, ada asramanya, tapi nggak ada kiainya, maka itu tidak bisa dinamakan lembaga pesantren. Jadi keempat-empatnya harus ada di dalam lembaga pesantren itu. Iya. Jadi 4 unsur ini yang sangat penting di dalam dunia pesantren. Ada kiainya, ada santrinya, ada masjidnya, ada asramanya. Ada asramanya. 4 hal yang itu memang harus mewujudkan suatu pesantren gitu ya. Betul. Ya, kami undang Anda untuk bergabung bersama kita di sini di line telepon 02718575555. Kalau Anda ingin mengenal lebih dekat tentang PPMI Assalam, silahkan menelpon dari sekarang
karena Ustadz akan siap untuk menjelaskan. Ya Ustadz, ketika saya berjalan-jalan di As-Salam, ada telepon nih, kita angkat dulu ya. Oke, ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, selamat malam dengan Mbak Ani. Ya, Ani Iya, Mbak. Baik, silakan Mbak Ani. Ya, ini mau tanya kan adik saya dia ada prestasi khusus di bidang keolahragaan. Itu apakah masuk di As-Salam ini, Pondok As-Salam ini ada dispensasi khusus gitu? Oke, ada hal lain? Ya, terima Sudah? kasih. Itu aja. Nah, ini adiknya mempunyai prestasi. Apakah nanti di As-Salam ketika masuk ada semacam kayak dispen ataupun penghargaan khusus gitu? Ya. Baik, terima kasih dengan Mbak Ani. Mbak Ani. Ya. Ani. Baik, terima kasih Mbak Ani sudah bisa berinteraksi dengan kami. Jadi alhamdulillah jika putri Mbak Ani memiliki prestasi yang luar biasa baik itu di USN ataupun di bidang-bidang yang lain, ketika mendaftar dan diterima di As-Salam, insya Allah kita akan mendapatkan beberapa treatment khusus ya, karena di As-Salam ini ada beberapa layanan atau treatment terhadap santri-santri kita ya, baik itu yang berprestasi maupun yang kurang mampu. Ya, jadi bahkan di pondok kita, di Pondok As-Salam ini ada beasiswa bagi santri-santri yang berprestasi. Ya, apalagi dia mampu ya. Bahkan misalnya prestasi dan tidak mampu, insya Allah di As-Salam itu bisa memberi beasiswa terhadap santri yang bersangkutan. Maka harapan dari kami, Mbak Ani, misalnya putrinya berminat untuk masuk di As-Salam, silakan aja daftar ya ke As-Salam, dan silakan nanti dibawa piagam-piagamnya dan sebagainya, sebagai bukti ya, sebagai bukti apakah itu tingkat kabupaten, regional, nasional atau mungkin juga internasional, itu akan mendapatkan layanan khusus buat kami. Oke, Ya. Ustadz boleh disinggung nggak tentang beasiswa itu biar semakin tertarik ini? Ya. Ternyata memang ada beasiswa yang disediakan oleh PPMI Ya, betul. As-Salam Nah, gitu kan? Kasih contoh deh Ustadz, salah satu beasiswa yang nanti bisa Ya, didapatkan. baik, baik. Jadi untuk beasiswa, contoh misalnya ketika korban tsunami, ya, kami bisa merekrut 14 korban tsunami, dan alhamdulillah sekarang sudah selesai selama 6 tahun di As-Salam, dan 100% semuanya kita biayai, karena itu adalah merupakan kepedulian kita ya terhadap masyarakat yang memiliki musibah atau mungkin duafa dan lain sebagainya ya, akan kita layani. Dan ini sudah ada beberapa santri, bahkan ada rekomendasi dari lembaga, dari sekolah dan sebagainya, yang memasukkan ke As-Salam karena mungkin kurang mampu, tapi dia berprestasi. Kita akan diskusikan dengan tim, dengan panitia, nanti hal-hal apa yang akan mendapatkan dispensasi atau pengurangan dari biaya yang ada di As-Salam itu. Wah, ini berarti salah satu bentuk kecil komitmen dari Komitmen. As-Salam terhadap umat ya? Ya, betul. Oke. Betul. Baik, Ya, dari ya. Purwodadi tersambung. Assalamualaikum. Iya, dengan Mas Ahmad silahkan. Halo. Saya mau tanya Bapak, ini kan saya punya adik, sertifikatnya SMA. Mohon maaf Mas Ahmad, suaranya kurang jelas. Halo? Iya? Halo? Iya, sudah. Ya, ini saya punya adik yang sudah mau lulus STM, ini kan saya mau mau melanjutkan ke tingkat SMA. Halo? Iya, bagaimana? Tingkat SMA. Nah, di pondok pesantren As-Salam ini apakah sudah diajarkan tentang pendidikan formal? Pendidikan non formal. Tidak, jadi keponakan saya. Tadi saya kan sudah fisik, apakah di As-Salam juga diberikan kesempatan untuk saya. Oke, mungkin baik Mas Ahmad. Ya mohon maaf sekali ini mungkin disinggung tentang masalah pendidikan ini. Mungkin kita nyium desain dari kurikulum PPMI As-Salam itu sendiri, Ustaz. Kalau tadi Mas Ahmad mungkin menanyakan kurikulum, apakah kurikulum di PPMI As-Salam ini 11-12 katakanlah itu ya, dengan kurikulum yang ada di umum gitu, Ustaz. Ya. Monggo, ini boleh dibilang ini desain dari kurikulum PPMI As-Salam. Baik, terima kasih dengan Pak Ahmad ya. Pak Ahmad ya.
Jadi masalah manhaj atau kurikulum Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, kita mendesain ya secara khusus ya, karena di As-Salam ini tidak hanya sekolah formal seperti hanya di luar, tapi sekolah formal yang ada di pesantren. Maka otomatis kita harus mendesain kurikulum 24 jam. Ya, ini barangkali sedikit diferensiasi ya, beda dengan lembaga-lembaga lain. Kalau misalnya di lembaga lain misalnya ada 14 mata pelajaran atau 16, kita di Pondok As-Salam sampai 24 mata pelajaran. 24 mata dibanding, pelajaran. ya, itu salah satu perbedaan jumlah pelajaran dibanding dengan lembaga-lembaga lain. Nah, kenapa sampai seperti itu? Ya karena selain kurikulum nasional, ya kita harus memasukkan kurikulum pesantren, pesantren. Sehingga dengan demikian beberapa tambahan pelajaran itu melebihi mata pelajaran dibanding dengan sekolah luar. Utamanya kurikulum pesantren itu yang berbau Arab ya. Nah, disitulah yang paling banyak menambah. Kasih contoh misalnya untuk kelas 1 atau kelas 7 untuk SLTP-nya itu ada kurikulum nasional atau pemerintah. Di situ akan ditambah sekitar 10 mata pelajaran untuk pelajaran kepondokan. Contoh misalnya ada dictation ya, ada imla, ada insya dan lain sebagainya. Itu yang bisa menambah pelajaran dibanding dengan kurikulum yang ada di pemerintahan. Sehingga di As-Salam itu dikenal dengan kurikulum 24 jam. Kurikulum 24 jam. Kurikulum 24 jam artinya mendesain mata pelajaran yang ada di As-Salam sehingga bisa mengakomodir semua kegiatan-kegiatan yang ada di As-Salam. Maka dengan demikian walaupun jumlah mata pelajarannya banyak, ketika keluar dari As-Salam dia akan merasa ringan. Karena sudah terbiasa dengan mata pelajaran yang begitu banyaknya. Mungkin kalau di awal kaget juga ya Pak? Iya betul. Ada gitu Pak? Ada yang kaget? Oke, iya, baik. Nanti boleh diceritakan ya. beradaptasi. Ini kurikulum 24 Baik. jam gimana nih teman-teman? Is okay? Udah, ini berarti udah is okay aja Pak. Oke. Guys, is okay way ya. Ya udah, nanti kita lanjut lagi obrolan malam hari ini dalam Voice of As-Salam, dan pastikan nanti Anda bergabung bersama kami kembali di line telepon 02718575555. Namun kita jeda kembali setelah informasi berikut ini.